Salam sehat buat kita semua, Bapak dan Ibu guru. Kali ini kita akan membahas tentang analisis capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka sebagai dasar menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Seperti apa analisisnya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama, kita harus memahami dulu konsep dari capaian pembelajaran atau CP, di mana capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Ini dimulai dari fase pada PAUD dan juga pendidikan dasar dan menengah. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP-nya disusun untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase atau CP dan waktu tempuh fase tersebut. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar bisa menentukan strategi itu, maka kita perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik kita. Kemudian pembagian fase seperti kita ketahui ada 6 fase, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, untuk memahami bagaimana CP-nya, ada 5 komponen CP yang harus kita pahami per fase. Pertama, komponen capaian pembelajaran itu memiliki rasional mata pelajaran. Ini digunakan terutama untuk mampu atau dapat kita memilih profil pelajar Pancasila yang kita tuliskan nanti di modul ajar. Yang kedua, tujuan mata pelajaran itu kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Terus yang ketiga, ada karakteristik mata pelajaran. Ini berisi deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian karakteristik juga berisi elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Yang keempat, CP itu berisi capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Nah, ini artinya kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Nah, ini dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam bentuk paragraf yang utuh. Dan yang terakhir, yang kelima, CP itu memuat capaian dalam setiap fase menurut elemen. Nah, ini yang lebih teknis dan ini yang kita analisis untuk nanti merumuskan tujuan pembelajaran. Ini dibuat dalam bentuk matriks dan setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Seterusnya, bentuk pemahaman dalam CP ini disusun dan menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata yang konstekstual. Ini menurut teori belajar konstruktivisme bahwa pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah untuk diingat. Nah, yang kedua, konsep memahami dalam CP, dalam konstruktivisme, adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Nah, pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa menginstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, apabila merujuk pada taksonomi Bloom, pemahaman dianggap sebagai proses berpikir tahap rendah yaitu C2, tetapi dalam konteks taksonomi Bloom ini sebenarnya digunakan untuk lebih tepat pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional. Jadi bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum. Maka taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Selanjutnya, bagian elemen CP, setiap CP, suatu mata pelajaran, memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial.
yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Yang kedua, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya, kemudian saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Dan yang ketiga, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Nah, ini kita harus diawali dulu mengenal elemen dalam CP tersebut. Misalnya, dalam CP matematika, elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Ini mulai SD sampai SMA sama, cuman bobot isi, kemudian kedalaman, dan juga kompleksitas yang beda. Kemudian dalam IPA terdapat elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses. Misalnya bahasa Indonesia, ada menyimak, membaca, dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Dan misalnya di seni, ada elemen berpikir dan bekerja artistik, kemudian mengalami, menciptakan, merefleksikan, dan berdampak. Demikian juga di mata pelajaran lain. Nah, sekarang bagaimana menurunkan CP itu menjadi tujuan pembelajaran? Kita ketahui ini tadi CP, titur tujuan pembelajaran. CP itu dibangun oleh TP. Kemudian nanti TP itu ada alur tujuan pembelajaran yang mengatur secara linier atau kronologis atau menurut tingkat kompleksitas dari TP tersebut, sehingga tahap demi tahap akan tercapai CP. Nah, TP itu boleh kita artikan kumpulan atau terdiri dari kompetensi, ditambah konten, ditambah variasi. Namun saat ini variasi boleh tidak dibuat. Jadi yang pokoknya adalah kompetensi dan konten. Nah, bagaimana teori untuk merumuskan TP ini? Ada 3 teori yang bisa digunakan. Boleh menggunakan taksonomi Bloom, revisi Anderson, boleh dengan 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tighe yang mengarah kepada konstruktivisme. Kemudian yang ketiga boleh level taksonomi menurut Marzano. Mana yang dipakai diserahkan kepada Bapak Ibu Guru, mana yang lebih paham, tetapi memang kita tidak boleh kaku hanya menggunakan satu taksonomi. Khusus nomor 2 ini bukan hierarki atau taksonomi, tetapi dia tidak berjenjang seperti taksonomi Anderson dan taksonomi Marzano. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sekarang mari kita lihat taksonomi Bloom, revisi Anderson. Nah, seperti kita ketahui, taksonomi Bloom ada proses kognitif mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini sudah biasa kita lakukan dalam kurikulum 13. Nah, yang kedua ini baru di dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu 6 aspek pemahaman oleh Tighe dan Wiggins. Ada terdiri dari 6, tetapi bukan merupakan jenjang. Yang pertama adalah penjelasan, itu mendeskripsikan suatu ide dan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada interpretasi, kata kuncinya adalah menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Kemudian interpretasi ini juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya satu media ke media yang lain. Nah, yang ketiga adalah aplikasi. Ini menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenjang keempat, bukan jenjang, nomor 4 adalah perspektif, yaitu melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari sesuatu hal, dan memberikan kritik. Kemudian yang kelima ada empati, yaitu menaruh diri di posisi orang lain.
ini juga merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Kemudian yang keenam ada pengenalan diri, memahami diri sendiri. Ini menjadi kekuatan atau area yang perlu dikembangkan serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Jadi dengan 6 langkah pemahaman ini boleh juga digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan teori yang ketiga bisa kita gunakan 6 level taksonomi Marjano yang secara hierarki ada tingkat 1, yaitu mengenali dan mengingat kembali. Ini mengingat kembali informasi dalam batas identifikasi sebuah informasi secara umum. Kemudian ada tingkat 2, pemahaman yang dimaksud melibatkan 2 proses yang saling berkaitan, yaitu integrasikan dan simbolisasi. Nah, yang ketiga adalah analisis, yaitu cakupan di sini berupa kemampuan menggenerasi informasi baru yang belum diproses oleh seseorang, dan ini dibagi 5, bisa mencocokkan, kemudian mengklasifikasikan, menganalisis kesalahan, menyamaratakan, menspesifikasikan. Ya. Kemudian tingkat 4 ada pemahaman pengetahuan. Ini pemanfaatan pengetahuan digunakan saat seseorang ingin menyelesaikan tugas tertentu. Ini juga pemanfaatan pengetahuan ini dibagi 4, ada pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah, percobaan, dan penyelidikan. Sedangkan tingkatan yang kelima disebut metakognisi. Itu sistem metakognisi berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Ini juga dibedakan menjadi 4 fungsi. Yang pertama menetapkan tujuan, memantau proses, memantau kejelasan, dan memantau ketepatan. Kemudian yang kelima ada sistem diri, ini yang paling tinggi, menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu tugas. Ada 4 jenisnya, ada memeriksa kepentingan, memeriksa kemajuan, memeriksa respon emosional, dan memeriksa motivasi secara keseluruhan. Nah, ketiga teori inilah yang nanti kita gunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja, melainkan dalam menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran. Selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, boleh digunakan. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana teknik merumuskan tujuan pembelajaran itu? Ada 3. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CPI. Ini kita gunakan kalau kita sudah membaca atau memahami CP itu sendiri. Artinya kita sudah mampu mengidentifikasi mana kompetensi dan mana konten. Kemudian teknik kedua, merumuskan TP dengan melakukan analisis, kompetensi, dan lingkup materi pada CP tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Nah, ini teknik ketiga ini cukup tinggi. Jadi, disarankan kita supaya teliti menggunakan teknik 2 ini. Nah, sekarang coba kita gunakan Bapak dan Ibu teknik 2, ini di fase A umpamanya, di kelas 1 sampai 2 SD. Ini tujuan di elemen di akhir fase ada diberikan, dan ini yang mau kita jabarkan kepada tujuan. Misalnya, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan yang tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan, dan seterusnya. Nah, untuk dapat kita merumuskan tujuan pembelajaran dari CP ini, dari elemen CP ini, maka kita deteksi dulu atau identifikasi mana konten dan mana kompetensi. Nah, yang merah ini yang kita tandai, ini sebenarnya adalah kompetensi, mengamati,
menyusun dan menjawab, membuat prediksi, kemudian berpartisipasi dalam penyelidikan, mengeksplorasi, melakukan, mengorganisasikan, mendiskusikan, dan lain-lain. Sedangkan yang biru, ini fenomena dan peristiwa, ini kita sebut dengan konten. Menggunakan panca mengenali objek dan peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kalau kita sudah memahami itu, maka kita masukkan ke dalam tabel. Jadi ini tadi kompetensi, mulai mengamati sampai mengkomunikasikan, kemudian kontennya, fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar, maka dapat kita rumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, ini baru satu contoh ya, dengan kita memakai taksonomi Bloom, maka boleh kita sebutkan mengidentifikasi perbedaan konsep waktu atau siang dan malam. Nah, ini baru salah satunya dengan menggunakan taksonomi Bloom. Ketika anak-anak mengamati, maka mampu mereka mengenali apa perbedaan konsep waktu siang dan malam. Tetapi kalau kita menggunakan dari sudut aspek pemahaman dengan teori konstruktivisme, boleh saja kita buat menjelaskan dan memahami perbedaan konsep waktu siang dan malam. Ini cukup luas, dengan melakukan diskusi mereka, maka mereka akan mampu menjelaskan dan memahami. Nah, ini mana yang mau kita gunakan, teori mana, boleh, dan itu akan akhirnya mencapai CP yang sudah digariskan. Misalnya di SMP fase D, ini elemen membaca dan memeriksa peserta didik, memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dari teks, deskripsi, narasi, puisi, eksplorasi, dan eksposisi. Ini bahasa Indonesia. Nah, tentunya maka tadi harus kita identifikasi mana yang kompetensi dan mana yang konten. Nah, kalau kita baca teliti dan kita masukkan ke dalam tabel, dapat kita peroleh seperti ini, misalnya kompetensi memahami informasi, menemukan makna, menginterpretasikan informasi, mengungkapkan hasil, kemudian menggunakan sumber informasi lain, dan selanjutnya. Sedangkan konten adalah jenis teks, narasi, eksplanasi, eksposisi, argumentasi, kemudian visual, audiovisual, dan sebagainya. Maka tujuan dapat kita rumuskan, misalnya peserta didik mampu menjelaskan arti kata-kata yang jarang muncul dengan bantuan visual dan konteks kalimat yang mendukung pada teks naratif. Nah, ini kalau kita memakai tadi 6 aspek pemahaman. Tapi kalau taksonomi belum, mungkin akan kita mulai peserta didik memahami informasi jenis teks, jenis narasi, dan sebagainya. Nah, ini tadi memahami digunakan dengan teori konstruktivisme. Terus ini peserta didik mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat dari teks naratif yang dibaca dalam menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan bagian dari satu teks naratif berbentuk audiovisual yang menunjukkan simpati, kepedulian, atau empati. Nah, ini sudah lengkap dengan 3 tujuan ini, maka konten dan kompetensi sudah ada di sini, sudah dimuat dengan teori konstruktivisme yang kita gunakan. Nah, selanjutnya misalnya di fase E SMA, salah satu elemen ini peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, ini di pendidikan Pancasila, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, dan selanjutnya. Prosesnya sama, kita identifikasi konten, kemudian kompetensi, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Akhirnya diperoleh seperti ini, mengidentifikasi, memahami nilai. Tadi kalau kita lihat ada mengidentifikasi, kemudian ada memahami, itu semuanya kompetensi. Kemudian konten, keanggotaan kelompok lokal, nasional, regional, dan global, pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas, dan sebagainya. Maka tujuan pembelajaran dapat kita rumuskan, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan di berbagai level. Kemudian peserta didik mampu mengevaluasi pembentukan identitas suatu negara
Dan terakhir, peserta didik mampu menyampaikan hasil evaluasinya dalam bentuk presentasi dengan data yang relevan. Nah, ini sudah menyangkut seluruhnya kompetensi dan juga konten. Ini kalau kita rumuskan dia bentuk taksonomi Bloom. Nah, jadi Pak dan Ibu boleh, apakah kita menggunakan taksonomi Bloom atau taksonomi Marzano atau 6 langkah pemahaman dengan teori konstruktivisme bisa kita gunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Demikian diskusi atau penjelasan tentang menganalisis capaian pembelajaran di seri 1 ini, dan akan kita lanjutkan nanti lebih teknisnya di seri 2. Atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, saya ucapkan terima kasih.